Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah yang dijaga Allah, yang dipilih Allah, yang masih bersabar sejenak duduk di Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalam Lidang. Kembali kita mengucapkan Alhamdulillah di pagi yang mulia ini. Sudah masuk minggu kedua bulan Sya'ban. Nanti beberapa hari lagi nisfu Sya'ban, menyusul bulan Ramadan. Kesuksesan orang di bulan Ramadan tergantung pada persiapan memasuki Ramadan. Kalau kita tidak siap masuk ke Ramadan, susah ingin sukses. Puasa itu ada puasa adat, ada puasa ibadah. Untuk itu, mengawali pertemuan pagi ini bersama kata hikmah seorang tokoh yang dikenal dunia, min dunia, almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang menjadi ketua ulama-ulama sedunia waktu hidupnya. Malaysia mengasihnya, kalau di sana pingat penghargaan internasional. Apa kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dalam kata-kata hikmah beliau? La yaliku bika an ta'isha maqtu' as-silah bil ilm. Tidak layak Anda terputus hubungan Anda dengan ilmu. Tidak mungkin. Jangan putus dengan ilmu. La yaliku bika an ta'isha maqtu' as-silah bil ilm. Tidak layaklah Anda terputus jaringan Anda dengan ilmu. Tidak ada membaca buku, tidak ada diskusi, tidak ada ceramah, tidak ada foto, tidak memikirkan ilmu, berarti terputus. Fa'in lam takun aliman, fakun muta'aliman. Kalau Anda bukan seorang alim, orang yang berilmu, jadilah orang yang muta'alim. Muta'alim itu yang belajar. Kalau Anda tidak mengajar, belajarlah. Pertama, alim yang menyebarkan ilmunya. Yang kedua, orang yang tidak alim, ya hauskan ilmu. Wa in lam takun muta'alliman, fakun mustami'an. Kalau kamu bukan orang yang belajar, paling kurang mendengar. Mendengar pun untung, katanya. Memang dalam hadis juga ada disebut, ya. Wa illa, kalau mendengar pun tidak, belajar tidak, katanya. Wa adhaful iman an tuhibba haula. Selemah-lemah iman, cintailah mereka yang mengajar dan belajar itu. Itu iman yang paling lemah. Fa adhaful iman an tuhibba haula. Selemah-lemah iman, kita mencintai orang yang belajar dan mengajar. Doakan dia, doakan mereka, ya Allah. Mereka mau belajar, beri mereka kesuksesan. Beri mereka apa hajatnya yang baik, ya Allah. Cintai mereka. Tapi kalau dia belajar tidak, mengajar tidak pula mencintai, berarti imannya lemah pun tidak. Di bawah lemah lagi. Apalagi di bawah lemah itu, iman bermasalah lah, ya. Imannya ada krisis iman. Subhanallah.
Dibacakan sekali lagi ya. Tidak layaklah Anda terputus hubungan dengan ilmu. Mesti ada jaringan kita dengan ilmu. Kalau Anda tidak sebagai seorang alim yang mengajar, jadilah muta'alim yang belajar. Kalau muta'alim itu tidak belajar pun tidak, paling kurang mendengar. Kalau mendengar pun tidak, paling kurang cintailah mereka yang bergiat, berkecimpung dalam ilmu. Mudah-mudahan nanti mendapat imbas, mendapat percikan barakah dari mereka. Itu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah melapangkannya dalam kubur. Karena ilmunya berkembang terus ya. Inilah termasuk orang yang sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati. Tapi ilmunya hidup. Karyanya Masya Allah. Mungkin ratusan karyanya. Belum lagi ceramah dan kata-kata hikmah. Belum lagi artikel-artikelnya. Baik. Tadi kita bersama ayat tentang siam. Ayat tentang puasa. Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tidak banyak ya. Ayat 183, 84, 85, 87. 5 ayat saja. Yang mau kita perhatikan di sini, ayat pertama 183 selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru orang beriman. Kadang-kadang Allah menyeru manusia. Semuanya itu ya, yang beriman tak beriman. Ini yang diserunya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ulama tafsir apa? Kenapa Allah memanggil, menyuruh, menghimbau? Karena Allah memberi perhatian besar. Perhatian besar. Allah memuliakan, menghormati. Dikatakan nida tasyrif. Karena memuliakan. Wahai mereka yang beriman, kutiba alaikumussyam. Diwajibkan ke atas kalian bersiam. Siam ini rukun Islam yang belum menyerap pemakaiannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kalau salat kita bilang salat, syahadat kita bilang syahadat, zakat kita bilang zakat, haji kita bilang haji. Tiba siam, tidak diislamisasikan Islam. Puasa katanya. Tidak sama puasa dengan siam. Salat dengan sembahyang tidak sama. Maka kita tidak mau pakai sembahyang, pakai salat saja. Siam istilah yang belum dipakai dalam masyarakat kita. Ayo kita pakai. Sama dengan kita memakai as-salah. Salah ya salah. Zakat ya zakat. Siam ya siam. Tak usah lagi puasa lagi. Kita serapkan. Kita berusaha menyerapkannya. Diwajibkan ke atas kamu as-siam. As-siam secara segi bahasanya al-imsak, menahan. Kalau as-salah, salat dalam segi bahasanya ad-du'a ataupun as-silah. Kalau as-siam, kita anak memahami siam ini, tahu dalam segi bahasanya loh. Kemudian dalam segi istilahnya, siam menahan, membreak, menjaga, mengawasi, mengontrol. Kalau kita puasa, kita mesti kontrol. Kita jaga. Makan minum ditahan. Di stop. Kecuali sudah masuk waktu berbuka contohnya. Tutur kata dijaga. Itu maka dibandis. Dianjurkan baca Quran banyak-banyak. Dari sekarang kita sudah target. Bulan Ramadan nanti aku mau baca Quran berapa? Mau sejus hari.
Kata Syekh Ali Jabir rahimahullah, sering dibilangnya dalam ceramahnya, kalau mau khatam Quran sebulan Ramadan, Bapak perlu baca 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman sesudah sholat. Mushaf Madinah ya, Mushaf Madinah Munawwarah, baca 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman sesudah sholat. Dah 4 kali 5, 20, dah sejus. Mau baca di rumah, oke. Mau baca di masjid, oke. Rumah yang dibaca Quran di dalamnya. Rumah yang penghuninya baca Quran. Nampak dari langit bercahaya macam bintang. Subhanallah. Orang yang berzikir baca Quran di rumahnya itu hidup. Orangnya hidup. Orang yang tak berzikir, tak baca Quran di rumah itu kubur. Orangnya bangkai. Yang sebut Nabi ya. Yang sebut Nabi. Rumah yang tidak berbunyi Quran di dalamnya. Tidak berzikir orang di dalamnya. Yang dikejarnya faktor-faktor yang menjauhkannya dari Al-Quran. Yang menyusahkannya dalam kubur nanti. Ini yang dipegang di rumah itu. Rasul berpesan dalam hadisnya, hadis sahih. Rumah yang ada Quran di dalam, ada zikir di dalam, ada tahajud di dalam, ada sholat sunnah di dalam, rumahnya hidup. Penghuninya, penduduknya, orangnya hidup. Kalau Quran tak ada, zikir tak ada, orangnya mati, kediamannya jadi kubur. Nilainya lah. Rumah dibangun besar-besar, belanjanya, tempohnya, kesusahannya, penat lelah, capek bangun rumah, tiba-tiba nilainya kubur. Matilah ayah, matilah ibu, meninggalkan rumah yang nilainya kubur, penghuninya mayat. Nauzubillah. Ayahnya mati, ibunya mati. Dosa tak berhenti. Dosa mengalir karena salah mendidik keluarga. Nah, jadi siang itu puasa itu menahan. Tahanlah itu kata, tahanlah nanti tangan, jangan lagi pegang faktor-faktor yang menjauhkan dari Allah, yang menanamkan keduniaan di hati. Peganglah kita Allah. Peganglah kita, berubahlah Ramadan ini. Mungkin ini Ramadan terakhir bagiku ya Allah. Aku ingin meninggal nanti. Aku ingin meninggal seketika nanti Allah. Aku meninggalkan jasa pendidikan yang baik terhadap keluarga dan masyarakat dan sanak saudara. Saat aku mati nanti, perjuanganku, dakwahku di tengah-tengah keluarga hidup, aku mati. Perjuangan baik hidup. Aku memohon perlindunganmu ya Allah dari orang yang mati dosanya mengalir. Nauzubillah. As-shaum al-imsak, menjaga menahan, menjaga dari yang membatalkan puasa, menjaga dari yang haram. Banyak orang puasa itu capek saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Wal 'atash. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang puasa capeknya saja. Nilai tidak ada. Dari sekarang mesti di-plan, mesti direncanakan, mesti ada manajemen dari sekarang. Macam mana kita ingin mencapai puasa terbaik? Targetnya, sasarannya, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan di atas kalian syiyam seperti umat-umat terdahulu. Ini manajemennya Allah ini. Ini manajemennya Allah. Manusia perlu siap. Kalau umat Islam sebulan dalam setahun. Kesehatan kita, badan kita perlu di stop makan.
selama sebulan atau setahun. Memang sesuai dengan ilmu kedokteran, ilmu perubatan kata orang Malaysia. Kesehatan puasa ini ikut langkah-langkahnya, tapi jangan pula orang yang nggak tahu manajemen yang tepat dalam puasa, dia tidak mengurangi kadar yang dia makan. Artinya puasa itu tidak makan di siang hari dan membatasi yang akan dimakan. Maka Syekh Jabir rahimahullah pernah mengimbau, timbanglah berat badan sebelum Ramadan. Ingin puasa yang betul, timbanglah berat badan sebelum Ramadan. Nanti di ujung Ramadan timbang lagi. Subhanallah. Kalau tak susut, itu hanya menukar time makan saja. Yang dimakannya bahkan mungkin lebih daripada yang biasa. Kalau menurut Ali Jabir rahimahullah, kalau tak susut timbangannya, berarti dia hanya menukar waktu makan saja. Tidak jadi lagi la'allakum tattaqun, tidak dapat lagi agar kamu meningkat ketakwaan, berubah. La'allakum tattaqun katanya berubah. Berubah. Itu saja dulu ya. Sekedar pembukaan tentang siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebut lagi apa yang dikatakan Bapak Sulawesi tadi. Sepatutnya orang beriman jangan putus dengan ilmu. Anda kalau bukan seorang alim yang mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau belajar tidak, jadilah si pendengar. Kalau mendengar pun tidak, cintailah orang yang berkecimpung dalam ilmu. Itulah selama-lama iman, kata Profesor Dr. Yusuf Qadrawi. Jazakumullah khairan, inni fillah, wa astagfirullah. Wassalamualaikum.